Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Merupakan waktu yang sangat membahagiakan malam ini kita bisa berkumpul bersama. Sebelum kita melaksanakan rekoleksi yang akan dibawakan oleh Romo Doni, mungkin sebentar kita melihat kurikulum vitae-nya Romo Doni, supaya kita lebih mengenal dan lebih sayang tentunya ya. Tak kenal maka tak sayang. Monggo mungkin Pak Seno untuk ditayangkan sebentar supaya peserta rekoleksi semakin mengenal Romo Doni. Silakan. Kurikulum vitae Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Ada di grup? Silakan Pak Iwan yang share. So, sebentar. Tadi di mana ya? Bentar, kita share ya. Sambil menunggu mungkin kita perkenalkan sekilas. Jadi Romo Doni setelah tugas dari Belanda, sekarang bertugas di Palopo. Nah, ini data dari Romo Doni. Bisa dibaca sekilas data diri, riwayat pendidikan, dan pekerjaannya. Mungkin lanjut agak dinaikkan, Mas Iwan. Jadi selain tadi dari riwayat pendidikan, pertama dari Teknik Arsitektur ITS Surabaya, dan beberapa kali bekerja sebelum kemudian masuk program teologi di Seminari Tinggi Pineleng Manado. Kemudian tidak berhenti di situ, masih melanjutkan studi ke Magister Arsitektur Universitas Katolik Parahyang Bandung. Jadi dari sisi pendidikan, latar belakangnya sangat lengkap Romo Doni ini. Seniman, suaranya pun juga bagus, jadi tidak hanya kemampuan arsitektur, kemampuan suara, tarik suara pun bagus. Lanjut dengan riwayat panggilan, tentunya bisa dibaca sendiri dari seminari itu tahun 1999. Jadi sudah hampir 22 tahun yang lalu. Kalau kekal di tahun 2006, lanjut tahbisan iman di Gereja Katolik Stella Maria Pluit Jakarta. Kemudian tugasnya mulai dari Keuskupan Agung Palembang, Makassar, Bandung, Purwokerto, dan lanjut kursus bahasa Belanda di Jakarta. Talenta dari sisi bahasa Romo Doni sangat bagus sehingga dalam waktu cepat menguasai sehingga bisa dikirimkan ke Tilburg, Belanda. Jadi ibu-ibu yang pernah, bapak ibu yang pernah ke Tilburg, di sanalah tempat berkarya Romo Doni hampir 2 tahun. Kemudian kembali ke Keuskupan Agung Makassar. Nah, saat ini tugas di Palopo. Mungkin itu sekilas. Ada lagi di bawah Pak Iwan, kalau tidak ada saya sapa sedikit. Jadi malam ini kita ada dari beberapa kota besar ya, dari mulai Semarang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar. Kita berkumpul malam ini untuk bersama-sama mendengarkan rekoleksi yang akan dibawakan oleh Romo Doni. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta, Bapak Ibu semua, dari komunitas keluarga besar Mesdinar Doval tentunya. Terima kasih untuk dukungannya kepada Romo Doni. Paroki Tanah Mas Semarang, ada Paroki Saluampak Palopo, Paroki Wonosobo, Paroki Grogol, Paroki Blok K Jakarta,
Paroki Cilandak Jakarta, komunitas Katolik di Belanda juga mungkin akan bergabung, dari Paroki Santo Theodorus Bandung, tadi banyak dari teman-temannya Pak Iwan, komunitas ME Distrik ke-6 Bandung, juga paroki saya, Paroki Santa Maria Regina, Tangsel, Banten. Ada juga tadi Paroki Karangpilang, Surabaya ya. Romo Doni saat ini ada di Makassar. Terima kasih Romo Doni untuk waktunya. Monggo saya serahkan. Tapi mungkin sebelumnya sedikit saya memperkenalkan. Jadi Romo Doni ini adalah teman kita di dalam komunitas grup WA Doval. Jadi dulu kami sama-sama menjadi putra altar di Paroki Sragen, Santa Maria di Fatima. Altar yang dulu menyatukan kami dalam pelayanan, ternyata dengan perjalanan waktu mampu mengikat tali persaudaraan, bahkan semakin erat. Mungkin berkat anggur sisa perjamuan yang kami sering rebutan untuk kita teguk bersama, itu mungkin yang menyatukan kami. Persaudaraan dalam kasih, dan saat ini kita semua ternyata masih membawa karya pelayanan itu dari Mesdinar. Saat ini banyak dari rekan-rekan yang sudah menjadi prodiakon, ketua lingkungan, ketua wilayah. Jadi selamanya kita akan melayani Tuhan, dan saat ini kita akan diteguhkan oleh Romo Doni. Terima kasih sudah bersedia untuk membagikan berkat untuk kita semua. Waktu saya serahkan kembali kepada Mas Seno, monggo kalau kita mulai rekoleksi malam ini. Silakan Mas Yurandi. Romo Doni, waktu dan layar silakan. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadiran kita hari ini. Saya akan mulai saja ya dengan share screen ya. Kita akan melihat screen, slide, dan beberapa video klip ya. Baik, jadi tema kita hari ini adalah Everyday God ya, atau ya kalau terjemahan kasarnya Tuhan setiap hari lah begitu. Nah, macam-macam ya dari para peserta ini mengenai rekoleksi saya, maksudnya macam-macam. Ada yang sudah sering mengikuti rekoleksi saya, ada juga yang mungkin baru pertama kali, ya ada yang baru 1 kali, jadi macam-macam. Mereka punya pengalaman terhadap rekoleksi yang saya berikan ya. Jadi bisa saja terjadi yang sudah sering ikut, mereka akan lihat mungkin nanti beberapa video yang sama atau slide yang sama. Tapi tidak apa-apa ya, kalau melihat video yang sama atau slide yang sama, anggap saja itu sebagai pendalaman ya. Kalau saya memberikan rekoleksi itu lebih banyak berupa sharing pengalaman saya, tapi juga sharing pengalaman orang lain yang saya lihat. Ya, jadi lebih banyak sharing pengalaman harian yang sederhana. Saya nggak suka rekoleksi yang susah-susah gitu ya. Kita mendengarkan saja dengan santai dengan bahasa sederhana. Baik, karena rekoleksi ini judulnya Everyday God, maka saya akan memutarkan satu video klip lagu Everyday God. Dan sebenarnya memang ide dari rekoleksi itu muncul pertama kali waktu saya mendengarkan lagu ini ya. Saya sangat terkesan, menurut saya lagu ini sangat mendalam gitu ya, membuat kita merenung. Jadi lagu Everyday God ini akan menjadi doa pembukaan kita. Kita tidak mengucapkan doa-doa, tapi kita cukup mendengarkan, melihat video klip dari lagu ini, dan kita meresapkannya sebagai sebuah doa, dan kita mohon Allah hadir dalam hati, budi, dan pikiran kita. Kita masuk pada video ya. Oh sorry, belum keluar ya soundnya ya, saya lupa.
Bentar. Di stop screen dulu, Mo. Sorry, saya lupa tadi ini share screen-nya. Escape ya, bentar ya. Tadi mestinya stop share screen ya. Stop share Oke, ya. oke, bentar, oke, sorry. Saya lupa. Share, oke. Baik, kita ulang ya. Earth's creator, everyday God, loving maker, oh Jesus, you who shaped us, oh Spirit, recreate us, come be with us, in your presence, everyday God, we are gathered, oh Jesus. You have called us, oh Spirit, to restore us. Come be with us. Life of all lives, everyday God, love of all loves, oh Jesus, hope of all hopes, oh Spirit, light of all lights, come be with us. In our resting, everyday God, in our rising, oh Jesus, in our hoping, oh Spirit, in our waiting, come be with us, in our dreaming, everyday God, in our daring, oh Jesus, in our searching, oh Spirit, in our sharing, come be with us. God of laughter, everyday God, God of sorrow, oh Jesus, human shelter, oh Spirit, strong and patient, come be with us. Way of freedom, everyday God, star of morning, oh Jesus, timeless healer, oh Spirit, flame eternal, come be with us. Word of gladness, everyday God, word of mercy, oh Jesus, word of friendship, oh Spirit, word of challenge, come be with us. Gentle Father, everyday God, faithful brother, oh Jesus, tender sister, oh Spirit, loving mother, come be with us. Our beginning, everyday God, our unfolding, oh Jesus, our enduring, oh Spirit, journey's ending, come be with us. Hallelujah, everyday God, now and always, oh Jesus, hallelujah, oh Spirit, through all ages. Marilah kita membuat tanda salib untuk membuka rekoleksi kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Baik, Bapak Ibu, kita sudah membuka dengan doa Everyday God ya. Kita akan masuk di slide berikut. Ini tulisannya ketutup ya di bawah. Tapi enggak apa-apa, Anda perhatikan saja gambarnya ya. Ini adalah gambar dari ketakutan-ketakutan manusia ya. Kita manusia itu punya banyak ketakutan, kekhawatiran ya. Misalnya bagaimana dengan rezeki saya esok, misalnya bagaimana dengan sekolah anak-anak saya, bagaimana usaha saya, bagaimana nanti nama baik saya, dan kita banyak punya ketakutan-ketakutan ya. Tapi yang akan saya sampaikan ini adalah ketakutan-ketakutan terbesar kita pada umumnya ya. Ada beberapa ketakutan terbesar kita. Yang pertama adalah ketakutan akan penuaan. Kita menolak, kalau bisa kita jangan jadi cepat-cepat tua gitu ya. Karena menjadi tua itu identik dengan pudarnya kejayaan, berkurangnya peran gitu. Peran-peran kita mulai dikurangi atau tidak dihargai, tidak dianggap. Karena penuaan ini disertai tentu saja pudarnya ketampanan, daya tarik, pudarnya pesona, tapi juga fisik kita menjadi lemah begitu dengan penuaan ini. Dan kita takut menjadi tua ya. Ini salah satu ketakutan terbesar kita. Ketakutan yang kedua yang terbesar saya kira adalah penyakit ya. Penyakit ini bukan saja sekedar penderitaan fisik ya, karena rusaknya fisik dan juga disertai dengan turunnya daya tarik kita sehingga kita tidak lagi menarik untuk orang lain. Lalu kita bisa merasa tersingkir atau kita merasa menjadi beban bagi orang lain, bagi anak kita, bagi saudara kita. Dan penyakit ini benar-benar menjadi salah satu yang kita takutkan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga adalah kesepian. Kesepian ini tidak hanya menimpa orang tua sebenarnya, meskipun kebanyakan itu orang tua yang mengalami kesepian. Tapi orang muda pun bisa mengalami kesepian seperti ini, bahkan anak-anak juga. Dan itu memberikan rasa sakit yang real kita rasa gitu ketika kita kesepian. Lalu yang berikut adalah terlupakan. Terlupakan ini juga menyakitkan. Contoh sederhana saja dilupakannya, misalnya ada teman Anda membuat acara, lalu Anda merasa sahabat baiknya Anda tidak diundang, itu saja sudah menyakitkan begitu, karena Anda tidak dianggap gitu. Jadi terlupakan itu terkait dengan kita diabaikan, kita tidak dianggap penting lagi ya. Dan ini membuat kita menjadi sensitif, mudah tersinggung, dan pengaruhnya banyak. Bisa juga lalu menjadi penyakit fisik, psikis, dan seterusnya. Dan dari semuanya itu yang paling kita takutkan adalah kematian. Kematian adalah hal yang paling ditakuti manusia. Saya kira semua manusia di dunia paling takut dengan yang nomor 5 ini, ya, mengenai kematian. Nah, saya mau sharing sedikit pengalaman saya di Belanda, ya, selama 2 tahun. Di Belanda, saya tinggal di kota Tilburg, kota ke-8 terbesar di negara Belanda, Nederland. Ya. Nah, ini adalah, di foto ini adalah rumah tua dari para pastor MSC dan suster PBHK. Ya. Di rumah tua ini besar sekali ya, foto ini hanya sebagian kecil sayap dari bangunan yang kompleksnya luar biasa besar lah gitu. Nah, di rumah ini tinggal para pastor MSC yang sudah pensiun, yang mereka bermisi kemana-mana, lalu mereka pulang dan akan di sini terus sampai mereka meninggal. Juga suster-suster PBHK, banyak dari mereka pernah berkarya di Indonesia. Nah, pada waktu saya tugas di Belanda, saya tinggal di lantai 3, Anda bayangkan yang panjang di tengah itu saya di lantai 3, dan saya tinggal di satu lantai itu saya sendirian. Di situ ada kamar, Anda bayangkan ada gang, kiri kanan kamar-kamar seperti hotel begitu, tempat merawat kamar-kamar orang tua itu. Di lantai 3 itu saya sendirian begitu. Di lantai 2 tidak ada orang. Di lantai bawah itu ruang makan. Jadi kalau malam yang nyala lampu itu cuma kamar saya. Mengapa itu kosong? Ya karena mereka meninggal satu persatu begitu. Jadi tinggal di sini saya mengalami kesepian luar biasa yang menurut saya menyakitkan sih gitu.
Karena saya biasa di paroki, paling terakhir di Grogol, di mana itu luar biasa aktif, hidup, dan ramai. Tiba-tiba saya hidup sendirian di atas. Dan orang tua mereka di ruang makan ngobrol, di ruang TV ngobrol, habis itu masuk ke kamar masing-masing sampai esok lagi. Ya, jadi gangnya itu gelap, sepi, hanya lampu kamar saya yang nyala gitu. Jadi kalau habis rekreasi makan, saya jalan tuh masuk di lorong-lorong yang gelap itu, dan saya sendirian di situ. Nah, hampir setiap bulan pasti ada yang meninggal, entah 1, 2 ya. Dan kalau meninggal itu dibunyikan lonceng, entah malam, pagi, lonceng tanda bahwa ada yang meninggal, dan itu sangat mencekam ya. Jadi 5 ketakutan tadi yang saya katakan itu saya alami secara apa ya, mau dibilang prematur gitu. Saya belum saatnya tinggal di panti jompo, tapi saya harus tinggal di sana gitu melayani mereka. Sangat mencekam dan memang membuat saya juga menjadi takut akan masa tua saya sendiri, dan ini menjadi ketakutan yang umum kita alami. Jadi semua ketakutan itu ada kaitannya dengan waktu ya. Semua terkait dengan waktu. Mengenai waktu banyak teori ya. Ada yang mengatakan sekarang teori baru parallel universe, ada yang mengatakan mengenai reinkarnasi. Tapi kitab suci kalau bicara waktu, bicara mengenai waktu linear. Waktu linear itu waktu garis. Jadi orang itu ya yang real kita lihat adalah orang lahir, lalu dia hidup, lalu dia mati begitu. Dia kecil, dia muda, dia tua, dan dia mati gitu. Nah, kita merasa waktu itu melibat semuanya. Apapun yang kita buat, apapun yang kita rencanakan, yang kita tahu waktu itu melibat semuanya. Ini adalah sebuah impian yang kita bayangkan seandainya ini bisa begitu ya, seandainya wajah keriput saya itu bisa kayak dikasih apalah, lalu saya tinggal dikupas gitu, lalu wajah saya muda kembali. Ini menjadi proposal yang ditolak mentah-mentah oleh waktu. Ini tidak bisa terjadi. Yang bisa terjadi adalah kita melihat kenyataan dari hari ke hari, kita makin tua. Ya. Jadi impian kita untuk muda kembali itu hanya halusinasi. Waktu itu satu arah. Dia berjalan satu arah dan tidak ada titik balik. Ya. Kita bisa berandai-andai, bisa muda kembali, tapi itu tidak akan terjadi. Namun kita oleh Tuhan diberi yang namanya kenangan atau memori di dalam diri kita. Ya. Nah, memori ini itu bisa dipicu ya oleh foto misalnya. Melihat foto tua kita zaman dulu, memori kita kembali. Melalui video atau benda-benda tertentu, lagu-lagu tertentu, kata-kata tertentu, atmosfer tertentu, atau bau, suasana orang-orang, itu bisa membawa kita kembali ke masa lalu, yang disebut dengan kenangan. Ya. Tapi hanya itu saja kita bisa kembali ke masa lalu. Realnya ya kita terus menjalani hari demi hari dan kita makin tua. Ini kamar saya waktu di Belanda. Saya bukan mau pamer ya kamar saya, tapi saya mau mengatakan bahwa kalau kita memfoto kamar kita, kamar adalah bagian paling pribadi di dalam rumah, sudah pasti setiap benda di kamar kita bercerita tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan kita. Tidak mungkin ada benda tiba-tiba ada di situ dan tidak ada ceritanya yang terkait dengan kita atau istri kita misalnya, kalau yang berkeluarga ya. Benda di dalam kamar kita itu punya histori, punya ceritanya masing-masing. Dan dia bercerita tentang kita atau pasangan kita. Dan mereka semua ada di dalam kamar itu. Atau anak kita. Bisa juga terjadi. Ada juga, dan kita punya beragam kenangan ya. Kenangan kita banyak sekali. Dan zaman sekarang sangat gampang untuk mengabadikan itu melalui foto. Atau video ya, lebih mudah. Nah, ada 2 jenis kenangan ya, kenangan pahit dan kenangan manis. Nah, sekarang saya mau sharing mengenai kenangan pahit yang saya alami gitu, memori yang pahit, kenangan yang pahit. Kenangan yang pahit bagi saya ada banyak ya, tapi salah satu yang cukup berpengaruh besar pada saya adalah ketika ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal muda sekali ya, dia lahir tahun 36, meninggal tahun 80. Pada waktu itu saya berumur 10 tahun.
Beliau sakit kanker ya, hampir 1 tahun, lalu beliau meninggal di Sragen. Saya ingat ketika ibu saya meninggal, saya itu berhari-hari sembunyi di lemari baju dari ibu saya. Lemari baju ibu saya itu besar ya, lalu dia baju itu digantung-gantung begitu. Ada gaunnya itu digantung-gantung begitu. Nah, saya beberapa hari itu nggak mau keluar dari lemari itu. Saya menciumi baju ibu saya, tentu saja sambil nangis, sampai ingusan, air mata sampai kering gitu, dan kadang-kadang sampai ketiduran di lemari itu. Ayah saya menyuruh saya keluar, saya tidak mau gitu, dan dia mengerti juga ya. Jadi itulah kenangan pahit itu. Sebuah kenangan yang terus-menerus saya ingat sampai saya dewasa sekarang pun masih teringat. Saya tidak bisa melupakan pengalaman itu sebagai salah satu kenangan pahit dalam hidup saya. Nah, Anda juga pasti punya kenangan-kenangan pahit semacam ini. Tapi saya juga punya banyak ya kenangan manis. Salah satu kenangan manis yang saya bisa sharingkan dan sangat sederhana adalah saya sangat senang ketika ayah saya waktu saya kecil menggendong saya gitu. Kalau saya ketiduran di sofa di depan televisi, biasa ayah saya menggendong saya untuk dibawa ke tempat tidur. Itu saya merasakan hangat, merasakan dilindungi, dan yang paling kuat tentu saja saya merasa dicintai dan disayangi oleh ayah saya gitu. Itu memberikan pada saya rasa aman, ya, rasa dicintai. Sehingga kadang-kadang saya pura-pura tidur gitu. Kenapa? Supaya ayah saya gendong gitu. Rupanya sentuhan fisik dari orang yang dekat dengan kita, jika sentuhan itu disertai rasa kasih yang besar, itu akan membekas, ya, dan itu juga membekas dalam diri saya. Coba kita lihat video ini ya.แม่ลูกตื่นมาแล้วร้องใหญ่เลยอะแม่ สงสัยหิวนม นมโอ้ยยังไงอะแม่ เปิดการ์ตูน โอเคการ์ตูนนะลูกการ์ตูนแม่แม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหม งั้นเอางี้ เอาลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่ จะเอ๋แม่อยู่นี่ไงลูก เห็นแม่ไหมคะจำกันไม่ได้ จะเอ๋มัมกินจังเลยปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งนี่โอ้ไม่ร้องนะลูก Baik ya, itu hanya menjadi gambaran ya, semacam gambaran dari diri saya ya, meskipun waktu saya digendong saya lebih besar daripada itu. Tapi sekali lagi itu salah satu contoh kenangan manis gitu. Jadi sekali lagi kita punya kenangan pahit, tapi kita juga punya kenangan manis ya, dan kita semua memiliki itu. Lalu ada juga kenangan yang kita alami bersama-sama ya, kenangan bersama begitu. Kenangan bersama ini bisa karena ya kita punya sama-sama di sekolah yang sama, atau sama-sama di pekerjaan yang sama, atau apapun itu. Itulah sebabnya kita suka reuni. Kenapa? Karena dengan reuni itu tidak lain dari acara reuni menyatukan kembali, bilang saja serpian-serpian kenangan itu disatukan kembali dengan cerita, dengan sesuatu yang membuat kita
dikuatkan kembali oleh pengalaman-pengalaman itu gitu. Dan reuni tentu saja yang lebih ditonjolkan adalah kenangan-kenangan yang baik gitu, yang berkesan dan seterusnya. Tapi salah satu kelemahan kita adalah sebagai manusia, kenangan kita itu mudah menjadi kabur, ya, mudah pudar dan gampang hilang, ya, karena kenangan kita itu rapuh. Ya. Coba kita lihat satu video ini yang nanti kita bahas setelah kita melihatnya. ชื่ออะไรอะ คุณจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้ คุณชื่อวันดี สามีชื่อบุญส่ง คุณเป็นคนรักต้นไม้ ชอบสีฟ้า ใส่รองเท้าเบอร์ 6 ขี้หนาว แต่ชอบกินน้ำเย็น ชอบแกงเผ็ด แต่ไม่ชอบมะเขือพวง แล้วเวลากินข้าว คุณจะต้องฟังเพลงนี้ คุณเป็นคนรักธรรมชาติ เส้นตื่น มีระเบียบ รักความสะอาด ตลก ขี้บ่น ขี้งอน แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ คุณแต่งงานวันที่ 6 กรกฎาคม แล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต ใครอ่ะ เดินเล่นเหรอ ไม่เหนื่อยเหรอ ไทยประกันชีวิต Baik ya. Sekarang sedikit intermezzo ya, sedikit selingan ada hal yang saya mau sampaikan sebelum kita masuk kembali ke masalah waktu tadi, yaitu pemahaman dasar yang disebut doing dan being. Ya. Saya akan secara cepat saja memberikan pemahaman dasar ini. Apa itu doing? Doing adalah melakukan atau aktivitas tindakan-tindakan tertentu yang terlihat secara fisik, bisa dilihat orang, dan juga dampaknya bisa dirasakan orang, ya. Kita melakukan sesuatu, aktivitas tertentu yang bisa dilihat orang dan juga memiliki dampak paling tidak terhadap kita dan orang lain. Itu secara umum pengertiannya. Sedangkan being itu apa? Being adalah pemberian makna atas segala hal yang kita lakukan. Atau bisa juga being itu sebuah refleksi yang mendalam atas hidup kita. Sehingga being itu lebih mengutamakan kualitas dari hidup kita. Kita merenungkan kualitas-kualitas hidup kita.
Ada filsuf ya, namanya Sokrates, dia mengatakan bahwa hidup yang tidak pernah direfleksikan, tidak pernah direnungkan, adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Jadi Sokrates mau menegaskan bahwa merenungkan apa makna hidup itu penting sekali, selain melakukan tindakan-tindakan aktivitas setiap hari. Itu pengertian sangat sederhananya ya. Contoh paling bagus mengenai ini adalah kisah Marta dan Maria. Kita tahu ya kisahnya. Jadi Yesus itu suatu saat berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Marta sibuk di dapur, sementara Maria memilih untuk duduk mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, Marta ini dia mewakili doing ya. Dia sibuk di dapur menyiapkan makan bagi Yesus. Coba Anda bayangkan di dapur. Zaman dulu lagi ya. Berkeringat, kepanasan di dapur yang pengap, kecapean, barangkali dia juga panik karena jam makan sudah lewat. Dan itu membuat dia ngomel-ngomel dan kesal melihat Maria duduk enak-enak. Dan dia meledak begitu melihat situasi itu. Dia bilang, Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dong tuh Maria bantu saya gitu. Kok enak sih dia duduk-duduk gitu. Dia nggak tahu nih saya sibuk gitu. Nah itulah yang terjadi dengan Marta. Marta mewakili doing ini. Dia melakukan aktivitas tertentu yang kelihatan dengan mata, dan dampak dari yang dilakukan Marta itu dirasakan oleh orang lain, yaitu apa? Ada makanan di meja pada jam makan. Sementara Maria ini mewakili being dia. Dia duduk tenang mendengarkan Yesus. Dia ingin mengetahui mendalami hidupnya gitu. Dia ingin tahu apa makna hidupnya dengan mendengarkan pengajaran Yesus. Saat ini pun Anda sedang melakukan being dengan mengikuti rekoleksi ini daripada Anda memilih duduk di depan televisi misalnya. Nah, dalam kasus ini Maria ini dipuji oleh Yesus. Dikatakan Maria memilih bagian yang terbaik dan Maria mendapatkan pencerahan dan kedamaian. Banyak orang bertanya, di mana sih letak kesalahan Marta? Lah kalau Marta tidak masak, lalu kalian makan apa? Yesus makan apa? Gitu. Bukannya penting Marta untuk masak. Nah, letak kesalahan Marta adalah dia tidak tulus dalam melayani. Dia punya motivasi untuk mendapatkan pujian. Dan dia membuat pembandingan diri. Aku lebih baik daripada Maria. Itu dia tidak bilang sih, tapi ledakan kemarahannya itu nampak gitu. Bahwa seolah-olah dialah yang paling penting. Dia lebih baik daripada Maria yang cuma duduk-duduk. Dan apalagi mereka seperti tidak peduli gitu. Disitulah letak kesalahan Marta. Marta menjadi benar di dalam melakukan doing apabila dia melayani dengan tulus. Bisa saja dia bilang gini, oh ya Maria kamu duduk saja dengarkan Yesus, tidak apa-apa, nanti saya yang masak. Yang penting kalian duduk tenang-tenang saja, nanti saya masakkan yang enak untuk kalian. Nah jika itu yang terjadi, maka Marta ini melakukan doing sebagai sesuatu yang benar begitu. Ada pemaknaan di dalamnya, yaitu apa? Pelayanan. Dan itu yang persis tidak terjadi. Lalu pertanyaannya, apakah lalu being lebih baik daripada doing? Contoh lain, orang Samaria yang baik hati. Ada pemuda yang dirampok dan hampir mati, lalu dikatakan ada orang Samaria yang baik hati menolong pemuda itu. Nah, orang Samaria ini bisa saja memang bersumber dari sebuah being, ya, sebuah penghayatan akan pentingnya menolong umat manusia misalnya. Tapi dia melakukan tindakan konkret gitu. Dia mengobati lukanya, membawa ke penginapan, membiayai proses penyembuhan dari pemuda ini gitu. Kalau saya lihat ini, saya jadi ingat dulu waktu frater kami duduk di depan TV, nonton televisi bersama para pastor, para pembina, dan pada waktu itu ditayangkan di televisi itu ada siaran bencana alam banjir gitu. Ketika kami menonton, tiba-tiba satu frater nyeletuk gitu. Dia ngomong gini, kasihan ya mereka yang banjir ini. Dia selesai ngomong begitu, satu pastor Belanda langsung menegur frater itu. Dia bilang, frater, kalau kamu nggak menolong orang itu, kamu tidak menyumbang, kamu tidak pergi ke sana memperbaiki rumah mereka, nggak usahlah bilang-bilang kasihan. Karena nggak ada dampaknya,
kata-katamu untuk orang itu. Jadi penting juga untuk doing, melakukan sesuatu yang real. Kita berdoa, being, merenungkan hidup kita, tetapi tanpa sama sekali melakukan tindakan nyata yang berdampak bagi orang lain, juga nggak ada gunanya gitu. Harus real juga gitu ya. Jadi pelayanan, mungkin kalau saya bisa simpulkan secara cepat, adalah tindakan nyata, doing, yang bersumber dari kekuatan doa, being itu. Dan doa adalah tidak lain relasi dengan Allah, begitu. Misalnya Marta melakukan ini, tindakan nyata dan bersumber dari kekuatan doa, dia tidak akan marah gitu, karena dia akan melakukan pelayanan itu dengan sukacita gitu. Pernah enggak sih Anda melakukan buat panitia baksos misalnya ke panti asuhan misalnya, tapi di dalam panitia itu ada konflik, ada kemarahan dan seterusnya yang tidak membangun ya. Kalau sesuatu yang membangun oke, tapi konflik yang destruktif, yang merusak dan tidak, akhirnya ya hanya akan mendatangkan sesuatu yang enggak ada gunanya. Nah, sebelum pandemi, dunia itu sibuk dengan doing, amat sangat begitu, sibuk dengan doing. Nah, di masa pandemi ini manusia dipaksa, dunia itu dipaksa merenung dalam being, karena kita punya banyak waktu untuk merenungkan apa arti hidup kita misalnya, apa arti dari semua yang sudah kita lakukan. Jadi yang baik adalah menjadi seimbang ya, balance di antara keduanya. Ini contoh ya dari kitab suci, bahwa being dan doing itu terjadi. Menyingkirlah Yesus dari situ dan tidak mengasingkan diri dengan perahu yang ke tempat yang sunyi. Yesus merasa butuh gitu untuk menjalin komunikasi dengan Bapaknya. Dia butuh berdoa, maka dia pergi ke tempat yang sunyi. Karena di tempat sunyi dia bisa fokus untuk berdoa dan tidak terganggu oleh banyak hal. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ini tuntutan doing dari orang banyak. Yesus sembuhkan kami dong gitu. Yesus buta, kami yang buta ini dibuat melihat dong. Ini yang mati dihidupkan dong. Mereka ingin Yesus melakukan doing yang ada dampaknya bagi mereka. Tapi Yesus juga nggak bisa melakukan itu kalau relasinya dengan Bapaknya, koneksinya terputus. Selanjutnya, lalu ia berkata kepada mereka, para murid ya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ini being, ini ajakan being. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan aja mereka nggak sempat, overdoing ini. Anda melayani terus, bekerja terus tanpa istirahat, lupa makan, maka Anda overdoing. Dan dibawakan, tetapi yang mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan ya dia berdoa sama ya, ini sama. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus pun mengkombinasikan gitu. Dia oke, dia melakukan doing yang real bagi orang, tapi dia juga sadar bahwa kadang-kadang saya harus menyepi gitu. Kadang-kadang saya harus berdoa, saya butuh gitu. Saya nggak bisa terus di hadapan publik. Ini saya ya, tempat tugas saya yang sekarang. Itu gereja lama saya yang sekarang puji Tuhan sudah mulai saya bangun dengan bantuan donasi banyak orang. Ini umat saya. Setiap minggu saya pergi misa dari stasi ke stasi. Bisa 2 atau 3 stasi, kadang-kadang naik motor, kadang-kadang naik mobil, kadang-kadang medannya berat, berlumpur, jalan rusak, dan seterusnya. Kadangkala saya sebagai pelayan juga kecapean begitu. Dan ketika mau misa, rasanya pengen marah aja gitu, karena capek gitu. Jadi sensitif, mudah tersinggung, gitu, mudah marah. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, overdoing, saya sadar akan hal itu. Lalu biasa sebelum misa, saya mengambil waktu sendiri. Di gereja ini nggak ada sakristinya, saya biasa pergi ke belakang gereja, itu ada kebun di situ. Saya duduk di situ 1-2 menit, dan ketika saya merasa bahwa, waduh, saya udah kering nih, gitu, saya butuh kekuatan nih, gitu. Lalu saya bilang sama Yesus, Yesus, tolong saya mau misa ini. Tolong saya, berikan saya kedamaian, biarlah saya bisa membawakan misa ini dengan baik, sehingga umat bisa merasakan kehadiran-Mu. Lalu saya merenung, kadang bisa sampai 2-3 menit, kalau saya sudah menemukan kekuatan itu kembali, kedamaian itu kembali, baru saya mulai melakukan perayaan Ekaristi itu. Jadi, kelelahan doing semacam ini bukan hanya terjadi di kantor, gitu, di sekolah, tapi juga terjadi di dalam diri para pelayan. Yesus saja kecapean begitu. Dan sehingga wajar kalau para pelayan juga mengalami. Nah,
Sekarang kita kembali ke waktu ya. Kita sudah mengetahui tentang itu. Nah, kitab suci itu juga ngomongin waktu banyak ya. Dalam kitab suci yang bicara mengenai waktu, ini beberapa saya kasih contoh. Yang paling basic lah, kisah penciptaan. Itu kan bicara dengan waktu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini bicara mengenai waktu yang linear ya. Tentu saja penciptaan dunia tidak persis ya, 7 hari, hari pertama, Senin, Selasa, Rabu misalnya, itu tidak persis seperti itu, tapi itu cara kitab suci untuk menggambarkan proses gitu. Jadi Allah itu menghargai sebuah proses dalam penciptaan. Hari pertama, kedua, ketiga itu hanyalah cara mudah manusia untuk menggambarkan penciptaan yang mustahil untuk bisa dijelaskan gitu. Nah, kita coba lihat bahwa kitab suci pun bicara mengenai waktu. Ini juga benih ya. Beberapa perumpamaan itu mengenai benih. Nah, benih itu juga bicara mengenai proses ditanam, tumbuh, berbuah, dan dia juga akan mati. Dan di sana ada unsur kesabaran, ya, ketekunan. Kalau menanam tuh mesti sabar, mesti tekun gitu. Juga dalam hal berjaga, misalnya Yesus juga sering sih ngomong mengenai berjaga. Orang yang berjaga itu kan selalu melihat jam, nggak sabar berapa jam lagi sih, berapa menit lagi gitu. Sehingga ada konteks kesetiaan di situ. Ya, ada juga konteks ketidakpastian, kapan nih mau berakhir berjaganya. Yesus bilang makanya berjaga-jagalah kamu begitu. Nah, ini adalah hal-hal di mana waktu itu juga dibahas dalam kitab suci, dan yang paling jelas adalah rencana keselamatan Allah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu semua bicara mengenai rencana keselamatan Allah. Rencana itu plan ya, planning gitu. Dan kalau planning kita di kantor kan ada timetable gitu, ada perencanaan, apa targetnya dan seterusnya. Allah juga itu menargetkan itu gitu. Dia kirim dari awal nabi-nabi, hakim, raja, lalu dia kirim Yesus, lalu setelah itu masih juga dia kirim Roh Kudus. Ini semua bagian dari rencana keselamatan Allah, dan ini ngomongin waktu gitu ya. Nah, apa itu everyday God dari lagu tadi ya? Coba kita lihat sedikit. Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia itu artinya Allah dalam diri Yesus ya, dia masuk dalam sejarah hidup manusia. Allah yang dulunya cuma di atas di surga yang jauh sekali tidak bisa dijangkau oleh manusia, sekarang masuk di dalam dunia. Dia lahir menjadi manusia yang bisa disentuh, yang bisa menangis, yang bisa tertawa seperti itu. Menjadi seperti kita, sama persis, kecuali dalam hal dosa. Nah, Yesus juga punya kayak kita gitu, punya kenangan pahit gitu ya. Jelaslah ya, dia mengalami penyalipan, penolakan, pengkhianatan dari yang dikasih Pak Yudas Iskariot muridnya, dia juga difitnah, banyaklah pengalaman pahit Yesus. Barangkali kenangan pahit Yesus lebih parah daripada kita, orang kebanyakan. Yesus juga punya kenangan manis ya. Misalnya dia disambut di Yerusalem, dia dicintai jelas oleh keluarga kudus, Yosef dan Maria, juga bersama-sama kebersamaan dengan para murid, persaudaraan di antara mereka. Itu semua kenangan manis Yesus. Jadi Yesus itu persis kayak kita manusia. Ada kenangan pahitnya, ada kenangan manisnya juga. Sehingga Immanuel itu Allah beserta kita adalah relasi terdekat yang paling mungkin yang bisa dilakukan Allah untuk mendekati manusia. Segitu pengennya itu Allah mendekati manusia. Kalau Allah datang berupa Allah, kita akan mati gitu. Sedang di semak belukar saja Musa itu dilarang melihat. Dibilang, Musa kamu harus tutupi wajahmu. Kalau kamu melihat aku, kamu akan mati. Saking dahsyat dan luar biasanya dia. Tapi ketika dia menjadi manusia yang punya kulit, mata, hidung, telinga, rambut, dan bisa disentuh, lalu memang dia menjadi bagian dari kita. Dia adalah big brother buat kita, kakak sulung kita. Sehingga konsep kekristenan mengenai iman, itu adalah Allah yang paling dekat dibandingkan dengan kepercayaan lain. Allah kita adalah Allah yang paling dekat, karena Immanuel, Allah beserta kita, dia ada bersama kita. Gitu. Saya mau sedikit sharing mengenai retret agung ya. Dulu saya di novisiat, kami mengalami yang namanya retret agung. Itu 30 hari retret para frater novis
Ya. Dalam retret agung itu selama 30 hari kami tidak boleh bicara selama 30 hari kecuali dalam proses bimbingan. Jadi dengan teman frater nggak boleh bicara, jadi semua makan diam, mandi semua diam selama 30 hari. Dan setiap hari kami diberi bacaan kitab suci 5 kali untuk dimeditasikan. Bukan hanya meditasi ya, tapi kontemplasi, meditasi ya tingkat lebih dalam lah dari meditasi itu namanya kontemplasi. Jadi kita diberi bahan sehari 5 kali, kita satu bacaan itu minimal 1 jam kita baca lalu kita duduk diam. Boleh di kapel, boleh di kamar, boleh di kebun, terserah. Nah itu yang kami lakukan dalam retret agung dan kami mengkontemplasikan Injil dari Yesus lahir sampai dia naik ke surga selama 30 hari. Dalam pengalaman retret agung itulah saya merasa dekat sekali dengan Yesus. Saya nggak bisa ceritakan. Itu luar biasa menantang retret agung. Beberapa frater gugur dan tidak sanggup dan mengundurkan diri. Tapi saya justru merasakan momen itu di mana saya merasa dekat sekali dengan Yesus. Dia benar-benar menjadi sahabat saya yang menggenggam tangan saya dan dekat sekali dengan saya. Saya nggak bisa gambarkan ya, dan pengalaman itu tidak terulang begitu rasanya ya. Sebuah momen yang luar biasa indah sekali, memberikan sukacita, tapi ketika merenungkan penyalipan juga saya itu bisa air mata saya keluar, menangisi semua. Seolah-olah seperti film itu Yesus muncul benar-benar di hadapan saya. Itulah retret agung dan itulah Allah kita gitu. Allah yang dekat dengan kita, tapi banyak dari kita yang tidak mampu menyadari kehadirannya. Jadi relasi personal ya. Yesus itu bukan seperti orang yang berdiri di panggung di lapangan Senayan yang besar itu Gelora Bung Karno lalu dia bicara dan itu hanya lautan manusia yang dia nggak kenal siapa ini gitu. Tapi dia itu kenal nama kita satu persatu gitu. Dia kenal satu persatu, dia tahu persis apa yang kita alami secara detail begitu. Dia kenal sekali kita. Itulah Allah orang Kristen, begitu personal gitu, Allah tapi sekaligus manusiawi banget gitu. Dekat dan tahu persis apa yang terjadi dan apa yang terbaik untuk kita gitu. Bahkan saya membayangkan bahwa Yesus itu ketika menyampaikan kabar gembira kepada kita itu dia tidak mengatakannya dengan suara keras gitu, dia membisikkan di telinga kita, di telinga saya, lalu dia bilang, Doni, saya kasih tahu ada kabar gembira. Apa Yesus? Dia bilang bahwa kabar gembiranya adalah sambil dia bisikkan, kamu tidak akan mati, kamu tidak akan binasa karena aku sangat mengasihi, sangat menyayangi kamu. Sedekat itu Yesus dengan kita. Jadi everyday God adalah Allah yang hadir dalam hidup harian kita, yang memberi pada kita makna being akan segala sesuatu yang kita alami. Kehadiran Allah itu kita imani, lalu memberi kita harapan, dan membuat kita tergerak untuk menyatakan cinta kasih, doing cinta kasih kepada Tuhan, sesama, dan diri sendiri everyday, setiap hari. Itulah Allah orang Kristen, itulah Yesus gitu. Jadi kalau Anda di kamar, jangan Anda pikir Anda sendirian. Anda di jalanan yang sepi, Anda nggak sendirian gitu. Yesus itu ada kok di sebelahmu. Banyak orang yang sharing dan merasakan hal-hal semacam ini. Tapi banyak juga umat kita yang nggak bisa merasa itu. Seolah-olah agama iman hanya karena harus begitu. Bukan sebagai sebuah relasi personal di mana kita tiba pada Yesus, nggak mungkin lah aku ninggalin kamu gitu, nggak mungkin karena kamu udah terlalu baik sama saya. Lalu iman kita itu didasarkan pada pengalaman personal yang dekat dengan Allah. Nah, beberapa pokok untuk direnungkan. Yang pertama, Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Dia sahabat teman kita. Gambar ini aku suka banget karena seperti inilah aku bayangkan Yesus itu setiap hari, everyday dengan saya gitu. Apapun saya, bahkan ketika saya berdosa paling parah, buruk pun, saya merasa bahwa Yesus itu nggak menjudge, tidak menghakimi, dia selalu
siap terbuka untuk mengampuni, tapi dia juga men-challenge gitu, dia menantang agar saya hidup lebih baik dan seterusnya. Dia benar-benar teman seperjalanan gitu. Tidak mudah kadang-kadang saya dalam melakukan pelayanan ya. Di Belanda amat sulit begitu. Sulit luar biasa. Perasaan kesepiannya itu luar biasa menyakitkan gitu. Pengalaman belajar bahasa itu sakit gitu. Pengalaman malu karena tidak bisa bicara misalnya, atau pengalaman untuk bisa diterima secara sosial itu juga sangat tidak mudah begitu. Tapi saya merasa bahwa Yesus itu selalu dekat dengan saya. Dan itu yang saya alami sehingga saya bisa bertahan hingga sekarang. Lalu juga doa remuk redam ini penting ya. Bukan berarti saya minta setiap kali Anda berdoa Anda menangis-menangis, tidak. Tapi doa remuk redam adalah doa yang paling berkenan pada Allah. Remuk redam itu artinya kita menyadari kedosaan kita, mea culpa, mea maxima culpa. Aku orang berdosa, aku orang sangat-sangat berdosa. Tuhan kasihanilah aku. Di dalam Injil dikatakan doa yang paling berkenan di hadapan Allah adalah doa orang yang remuk redam hatinya. Karena hanya orang yang remuk redam yang bisa rendah hati, dan rendah hati adalah syarat untuk bisa menyentuh Allah. Sekali lagi saya tidak bilang Anda harus menangis-menangis selalu dalam doa, tapi buatlah sebuah doa di mana itu adalah jujur diri Anda apa adanya begitu. Apa adanya dan dalam ketulusan gitu, dalam rasa bergantung total kepada Allah. Lalu Allah itu akan hadir dan Anda bisa merasakan kehadirannya everyday God dalam hidupmu. Pertobatan dan pengampunan ini juga penting. Saya punya sesi khusus mengenai ini ya, mengenai pengampunan ini 2 jam lamanya sesi saya. Tapi ini saya berikan satu clue paling penting saja ya, garis bawah saja mengenai pengampunan ya. Satu hal penting ya. Kalau kita bicara pengampunan, kita sering merasa bahwa kita adalah korban dari kesalahan orang lain. Sehingga kita berjuang untuk mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Kita sering lupa bahwa barangkali orang lain juga sedang berjuang mengampuni kita. Karena kita juga kan nyakitin mereka gitu loh. Bukan hanya mereka nyakitin kita, kita juga nyakitin orang. Nah, disinilah kita harus peka. Jangan-jangan ada orang lain yang sedang berjuang mengampuni saya ini. Ada umat yang sedang berjuang mengampuni Romo Doni. Romo Doni itu nyakitin saya dulu waktu dia berkata-kata ini tentang saya. Saya sendiri mungkin tidak tahu. Tapi saya bangun kesadaran, jangan-jangan saya sudah melukai orang. Nah, itu membuat kita rendah hati, lalu kita mengatakan, Tuhan, kalau ada orang, saya bersalah pada orang, ampuni saya. Dan sebenarnya, pengampunan itu juga adalah sebuah cara untuk menolong diri kita sendiri untuk sembuh. Karena kalau kita tidak mengampuni, artinya kita memilih untuk tetap membenci dan tidak menyukai orang itu. Kita mungkin berhak menghakimi orang itu. Itu hak saya kok, saya disakiti kok. Saya berhak menyakiti dia balik. Saya berhak dendam dan membalas sakit hati saya. Pengampunan adalah melepaskan dengan rela dan tulus hak itu. Saya tidak akan gunakan hak itu. Saya mengampuni kamu gitu. Dan itu kalau kita lakukan dengan tulus akan memberikan dampak kedamaian yang luar biasa. Dan sekali lagi dengan cara itu kita akan lebih mudah melihat bahwa Allah memang dekat dengan kita. Lalu mewariskan cinta kasih ya, ini tentu saja bukan hanya yang berkeluarga ya, saya juga mewariskan cinta kasih kepada umat saya. Yang tidak menikah juga mewariskan cinta kasih kepada orang-orang lain. Yang saya maksudkan dengan mewariskan cinta kasih ini adalah kita mengajarkan generasi dari generasi untuk mencintai. Kita lihat saja videonya ya. 你陪陪妈，其他的事情让我们处理。你陪陪爸啊。
妈，到了，头啊，别撞到哦。妈，小心一点。这么硬，怎么吃啊？你是要噎死我啊？不然吃这个菜，这个菜比较嫩。妈，不如我去买鱼粥给你吃。我不要住这里，我不要住这里！啊，让我照顾你。我要去胡珊珊姨婆的家住。 It doesn't look good. You have to be prepared for the worst. But she never told us anything. Well, she's a tough woman. We should get her to the hospital immediately. 爸，奶奶这样对待你和妈，你还为她难过？没事，等喽，我已经报销。别人来这里都是看病的，坐在那里等一下。没事。天空白落雨，阿公阿囝伫头。 Kudakut, kudyoji, 수요코, 이야기도 진짜 추기, 아kon데 추기야, 아마데 추지야. 两个手。Ya, jadi kita punya tanggung jawab untuk mewariskan cinta kasih ini kepada generasi berikutnya. Bagaimana Anda bisa mewariskan sesuatu yang Anda tidak punya? Jadi Anda harus punya dulu itu pengalaman mengasihi, pengalaman dikasihi, pengalaman kesadaran bahwa Allah selalu menyertai kita setiap hari, dan itulah yang kita ajarkan pada orang lain. Gitu. Kita juga harus mengingat momen-momen membahagiakan dalam hidup kita, lebih fokus pada itu. Meskipun pengalaman pahit itu juga perlu dan penting, karena itu juga bisa membentuk kita. Ya. Tapi yang paling penting adalah mengingat, bersyukur atas semuanya itu, dan membagikan bagaimana kita mengasihi dalam hidup kita. Nah, yang kelima adalah kepekaan melihat Yesus. Kepekaan melihat Yesus ini adalah peka melihat detail kebaikan-kebaikan yang sederhana. Kita harus membiasakan diri ketika ada orang berdiri di depan kita, kita bertanya kira-kira apa yang dibutuhkan oleh orang yang ada di hadapan saya ini. Apa yang ada di balik senyum orang itu, kesedihan orang itu, apa yang ada di balik wajah itu. Dan kita mencoba mencari wajah Yesus di antara wajah-wajah orang yang ada di hadapan kita. Saya punya teman Pastor Yonas, ya, dia bekerja di India lama, 15 tahun kalau tidak salah. Dan dia beruntung, dia pernah secara pribadi bicara dengan Mother Teresa di Kalkuta. Dia bilang, saya ketemu Mother Teresa itu susah sekali, antriannya luar biasa panjang dan lama gitu. Dan saya hanya ketemu dengan dia 5 menit. Mother Teresa orang amat sangat sibuk dalam pelayanan, tapi dia juga banyak acara-acara lain yang terkait dengan pers, majalah, televisi, dan seterusnya. Jadi dia hanya punya waktu 5 menit. Tapi dia mengatakan, ketika saya bicara dengan Mother Teresa di ruang konsultasinya, hanya dia berdua,
Pastor Yonas mengatakan bahwa pada saat itu dari tatapan mata Mother Teresa dia bilang, saya merasakan seolah-olah sayalah yang paling penting di dunia ini dibandingkan apapun di matanya. Jadi Mother Teresa itu apa ya, dia sudah sampai pada level di mana ketika dia memperhatikan dan care pada seseorang, dia itu total. Dan kita ingat kenapa Mother Teresa seperti itu ya, karena dia bilang dia melihat Allah dalam diri orang-orang yang dia temui, dia melihat Yesus di situ. Nah itulah yang harus kita juga latih dan asah dalam hidup kita. Coba kita lihat video ini ya, nanti kita bahas.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Video berikut kurang lebih sama ya, coba kita lihat lagi. Sorry.
Baik, saya akan putarkan lagi satu video dan di video berikut ini lebih pada sebuah gambaran bagaimana kalau kita seandainya tahu apa yang sedang menjadi kesulitan dan kesusahan orang lain. Apa yang menjadi kesulitan dan kesusahan orang yang ada di hadapan saya. Lalu kalau kita tahu hal seperti itu, lalu itu membuat kita menjadi berempati gitu. Lalu kita terdorong untuk melakukan hal yang atau bersikap paling tidak lebih baik terhadap orang-orang itu. Kita lihat ya.
Ya, video yang indah ini mengajak kita sekali lagi untuk menjadi peka ya, melihat orang lain, dan dengan demikian lalu kita melihat Yesus di dalam diri mereka. Lalu juga yang keenam adalah Allah dalam pekerjaanku. Kita sering tergoda ya memisahkan antara pekerjaan dan hidup rohani atau hidup religius. Kerja itu ya di kantor ya urusan kerjaan, urusan proyek, urusan tender, urusan mengajar dan seterusnya. Sementara kita menganggap ya kalau urusan Tuhan nantilah kalau saya di lingkungan gitu, nantilah kalau saya di gereja, di paroki, di kegiatan ini dan itu. Padahal harusnya pekerjaan itu harus menyatu. Allah itu nggak bisa, bukan everyday God kalau dia hanya 18 jam per hari, atau lebih buruk lagi hanya 2 jam per hari. Everyday God itu 24 jam sehari gitu. Allah itu harus masuk di semua kehidupan kita dari jam 6 pagi ya sampai jam 6 pagi begitu. Jadi yang saya maksud adalah Allah harus merasuk ke dalam semua dimensi kehidupanmu. Jadi semua pekerjaan harus menjadi persembahan pada Allah. Segala kesulitan, segala kegembiraan harus menjadi sebuah cerita kepada Tuhan. Begitu, sebuah sharing kepada Tuhan, apapun itu. Lalu Tuhan tuh akan terasa dekat gitu. Bahkan di dalam dunia yang seolah-olah nggak ada hubungannya dengan ekaristi, dengan doa, tapi dia masuk gitu, menjadi satu, menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga kita harus selalu terhubung dengan Allah. Doa tidak harus kita membuat tanda salib, ada altar, ada lilin di situ, tidak. Kita bisa berdoa dan terkonek dengan Allah dimanapun. Bahkan di tempat ramai pun, bahkan di tengah rapat yang membicarakan hal yang nggak ada kaitannya dengan rohani pun, rapat tender misalnya, kita bisa hening sejenak dan mengkonektingkan kembali diri kita dengan Yesus. Itu sangat penting untuk memahami apa itu everyday God itu. Lalu juga berdamai dengan waktu, ya. Berdamai dengan waktu artinya ya kita tidak perlu memberontak gitu kalau rambut kita mulai rontok, mulai memutih, tubuh kita mulai sakit, ya kita kehilangan dan pudar ketampanan, kecantikan kita berdamai dengan waktu gitu. Ya memang sudah saatnya peran kita diambil. Kita tidak perlu terlalu protes atau ngotot agar kita terus diberi peran gitu. Saya banyak ketemu pastor-pastor tua yang juga suka ngomel-ngomel gitu. Padahal saya pikir, bukankah sudah waktunya dia menyerahkan misalnya kepada yang lebih muda, atau seharusnya makin tua, orang itu makin bijak, menjadi guru, menjadi teladan, hal-hal semacam ini. Ini adalah kekuatan untuk berdamai dengan waktu. Sehingga kita memasuki usia tua dengan peaceful, dengan rasa damai begitu. Lalu membentuk makna sukses secara baru. Kalau kita membayangkan sukses sebuah karir, jabatan, gelar, apapun itu harus kita ubah total dengan membentuk makna sukses secara baru. Ini quote favorit saya ya. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang sukses karena sudah banyak, tapi dunia dengan sangat putus asa membutuhkan lebih banyak pembawa damai, penyembuh, pembaru kehidupan, penyayang dalam segala bentuk kebaikannya. Saya mau sharing mengenai ibu dengan caping ini ya. Yang peserta lain mungkin sudah pernah mendengar sharing ini. Saya punya pengalaman satu kali merayakan perayaan Ekaristi di perusahaan pengalengan ikan yang besar sekali pabriknya. Lalu saya misa di situ Jumat pertama bersama karyawan-karyawan Katolik. Ya. Anda bayangkan satu komplek pabrik pengalengan ikan dengan mobil truk-truk keluar masuk, pabriknya besar, lalu di tengah-tengahnya ada office dan saya misa di situ. Lalu sebelum misa dimulai, direktur pemilik pabrik itu memanggil saya ke lantai 4. Dia bilang, Romo, belum mulai nih misanya, kita ngobrol dulu. Lalu dia tiba-tiba memanggil saya ke tepi kaca gitu ya, kan office-nya kaca gitu. Lalu, Romo sini sebentar, saya mau tunjukkan sesuatu. Lalu dia mengajak saya melihat ke bawah. Saya melihat pabrik-pabrik sekali lagi, truk-truk seliweran ke sana kemari. Tapi dia minta melihat saya pada sekumpulan ibu-ibu yang sedang mencabut rumput di dekat tiang bendera. Semua memakai caping karena panas. Lalu dia bilang, dia menunjuk ibu tertentu, dia bilang, Romo lihat nggak ibu yang pakai baju itu? Iya, saya lihat. Kenapa, Pak? Dia bilang bahwa itu ibu saya yang mendirikan pabrik ini sampai sebesar ini.
Dan saya anaknya hanya mewarisi kehebatan ibu. Tapi lihat Romo, dia mencabut rumput dengan buruh-buruh harian di sini. Lalu saya tanya kenapa begitu? Dia nggak mau dilarang Romo. Dia punya kebahagiaan adalah terus bersama mereka. Dan semua karyawan melihat itu, semua pimpinan di pabrik itu melihat itu, dan mereka menghormati ibu ini karena itu. Begitu. Jadi ini saya kira contoh orang sukses yang sebenarnya. Yang tidak menjadi tinggi hati meskipun sebesar itu perusahaannya, tapi tetap rendah hati gitu. Tetap rendah hati, tetap bisa bergaul dengan orang-orang di bawah. Ya. Inilah makna sukses itu secara baru yang diberi pemaknaan semacam ini. Ini beberapa waktu lalu saya misa arwah ya, 2 windu wafatnya ini Pak D saya ya, namanya Pak Sutadi. Itu saya misa beberapa waktu lalu. Ketika saya mau misa, saya punya bahan homili itu mau ngomongin juga tentang kakek nenek saya gitu ceritanya. Lalu saya tanya pada panitia, namanya ayah ibu dari Pak D tadi itu siapa ya gitu. Yang artinya ya kakek nenek saya karena ini adalah kakak dari ibu saya gitu. Lalu sepupu-sepupu saya bingung, iya siapa ya namanya lengkapnya gitu. Kita cari tahu dulu gitu. Nah, ini mau bilang apa? Mau bilang bahwa kita itu hanya tahu nama ayah ibu kita. Kalau kita ditanya siapa nama nenek kakek kita, nama lengkap, belum tentu kita tahu. Kalau Anda tahu, Anda hebat sekali gitu. Saya sendiri tidak tahu gitu. Dan kalau saya tanya terus siapa nama ayah ibu dari kakek nenekku, saya tidak tahu gitu. Sudah tidak tahu siapa mereka. Apalagi saya tanya siapa nama kakek nenekmu, nenek moyangmu tahun 1500, tahun 1600, siapa yang tahu gitu. Yang saya mau katakan adalah bahwa kita hanya akan diingat oleh anak-anak kita. Yang akan mengunjungi ziarah ke kuburan kita hanyalah anak-anak kita. Cucu kita barangkali masih datang dan masih tahu nama kita. Tapi anak dari cucu kita kemungkinan besar sudah tidak tahu, bahkan bisa saja mereka tidak pernah tahu bahwa punya kuburan leluhur mereka di sana gitu. Sekali lagi yang saya mau katakan, kita hanya akan dilupakan di dunia ini. Dan sekali lagi, waktu adalah penyebab dari itu. Suatu saat kita akan dilupakan orang. Kita seolah-olah tidak pernah ada di timeline yang abadi ini. Itulah yang saya ajak Anda untuk merenungkan di bagian akhir dari rekoleksi ini. Ketika Yesus disalib, penjahat yang percaya pada Yesus dan tahu bahwa dia Mesias, penjahat ini nggak minta, Yesus, kamu kan Mesias, saya percaya Yesus. Tolong turunkan saya dari salib ini. Dia yakin pasti Yesus bisa buat itu. Tapi penjahat ini nggak minta itu. Yang dia minta adalah, Yesus, jika kamu datang sebagai raja, ini adalah ungkapan iman, bahwa dia percaya dia akan datang sebagai raja. Yang dia minta adalah, ingatlah aku. Jadi diingat oleh Allah, oleh Yesus, adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa mengandalkan ingatan anak kita, ingatan cucu kita, karena tadi itu ingatan itu rapuh. Gampang pudar, gampang hilang, kita gampang sekali dilupakan dari sejarah dunia ini. Kita tidak bisa mengandalkan ingatan dari manusia. Yang kita butuhkan adalah, Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Itu akan mengakhiri rekoleksi ini sebagai bahan permenungan, dan saya akan memutarkan satu lagu. Seingat saya setelah ini slide itu adalah sebuah lagu, dan lagu itu judulnya Time, waktu. Kalau lagu itu ada syairnya ya, kok dia mengatakan aku, itu berarti adalah Allah, ya, sang penguasa waktu. Kita jadikan itu sebagai penutup dari rekoleksi ini, sebagai sebuah doa. Dengarkanlah lagu itu sebaik-baiknya, hayatilah, resapkanlah syair-syairnya. Oh sorry, ini masih ada satu ya, baru itu, saya lupa.
Ini enggak apa-apa ya, saya putar saja, ini enggak lama. (911), Lee speaking. Please state your name, location, and reason for calling. 911, Lee speaking. Please state your name, location, and reason for calling. Please state your kid making a prank call to 911 is illegal. Understand? Judges I know like to teach naughty kids like you a lesson. I want to find my mommy. Where is your mom? Heaven. But that's what my dad told me. Mommy went to the hospital a few days ago. She told me and my brother to stay home and wait. What does she look like? Oh, well, she has many colors of headscarves. She always wears them when she goes out. They were so beautiful. I miss her so much. What's your name, son? Jerry, How old are you, Jerry? 5. Is your father there? My leg hurts. What's wrong with your leg? Before Mommy was sick, she used to rub my leg and sing to me, "Little Jerry's boo-boo's going away. Little Jerry's boo-boo's going away." Hang in there, Jerry. Listen, why don't you go find a mirror? Okay, I'm in front of the mirror, then... Well, look in the mirror. Do you think you have your mom's eyes or your dad's nose? Their traits are passed on and live within you. Your mom can understand what you're thinking and saying right now. I'm not sure. When your father takes you out, have him buy you a red balloon. Write down what you want to say to your mom on a card. Attach it to the balloon, and she will get it somewhere in heaven. Should I believe you? I'm Officer Tommy Lee. Number 0329. Policemen are always honest, Jerry. Now, you need to go to bed and get some sleep. My brother says policemen are bad people, but you are not. They never told her time waits for no Hey Dad, can I get a red balloon? They never told her time never truly Actually, can I have all the red balloons? we will never be happy. They never told her. Thank you. Thank you, thank you. Under the sky, I'm just a little man to be forgotten. That's all. Would having faith do any harm? Perhaps. I don't know. I don't know. Well, Tommy, don't forget about us. Forget about you, I'd have to do a lot of drinking for that to happen. Well, you've been here for 35 years, so you deserve it, sir.
If I need you, I'll know where to find you. I want to retire now. I ought to do the job. 911. Tommy, I want to find my mommy. Mommy didn't get my messages. Is this Jerry? I write a card to Mommy every month, but it doesn't seem she got them. I don't want to write her that I've been a good boy. I did do my homework. I just want her to hug me. Easy, son. It's gonna be all right. Your mom's probably traveling. That's why she didn't get your cards, but she'll get them eventually. Just keep writing what you want to tell her on cards, and I promise you, she'll see them in heaven. Okay. It's nice hearing from you, Jerry. You too. You even know about it. You don't know about it. How about you? I don't know, idea. Well, what's going on here? Hi, Jerry. Your mom got your cards, and she's extremely happy to know how well you're doing. However, she's still traveling and couldn't be here. So, she asked us to let you know how deeply she loves you and that she misses you very much. I know. Mommy knew that I got A in social studies. Wow, that's terrific. Now, don't stop writing to your mom. She always cares about you and always wants to know how you're doing. Thank you. Thank you, young man. But I'll just go on leaving and craving, laughing and crying. Would you like to take a look at your homework? Yeah, this is right here. Yeah, I'm looking for a 5-year-old, some kind of gift that a 5-year-old might like. I think this is appropriate for a 5-year-old. Oh, it depends if your grandson like motorcycle. Does he like? Maybe. You never told us. My dearest Jerry, the painting you drew of me was so beautiful. I'm so happy, especially when you drew my eyes that made me think of yours. I always remember how fondly your charming eyes were. Love you forever, Mommy. My dearest Jerry, your social studies homework about community visits was wonderful. Makes me miss our town. Always love you, Mom. Under the sky, I'm just a little man to be forgotten. That's all. Would having faith do any harm? Perhaps. I don't know. I don't know. But I'll just go on thinking and forgetting, turning and reaching, laughing and lying. Jadi hidup kita itu rapuh ya, rapuh, kita gampang hilang dari dunia ini, dan satu-satunya yang menghubungkan kita satu sama lain adalah kasih. Makanya kenapa kitab suci mengatakan kasih adalah yang terbesar dari segalanya. Karena pada akhirnya itulah yang berarti dan bermakna dan berharga, dan
itulah yang kita harus perjuangkan. Dan kita tidak mungkin memperjuangkannya sendiri. Kita harus membiarkan Allah masuk dalam kehidupan harian kita. Dan itulah everyday God. Di mana setiap bagian sekecil apapun hidup kita, Allah biarlah ada di sana. Begitu. Nah, sekarang sekali lagi saya tadi sudah bilang saya akan putarkan lagu Time ya. Kita masuk dalam doa. Nanti setelah lagu Time ini selesai saya akan berikan berkat bagi kita semua. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu bagi kami semua yang hadir dalam rekoleksi ini, semoga kami semakin dekat padamu dari hari ke hari. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua pada malam hari ini di tempat yang jauh satu sama lain dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, sharing dari saya dalam rekoleksi ini.
Saya kembalikan kepada pengacara ya, atau MC. Terima kasih Romo Doni, terutama atas berkatnya. Barusan kita mendapatkan berkat dari Romo atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dengan berkat itu kita merasa everyday God benar-benar berserta kita. Tadi sangat terkesan dengan kasih yang menjadi sumber kehidupan kita. Semoga kita menjadi sarana kasih sehingga kebahagiaan bisa memancar dari setiap doing dan being kita. Terima kasih Romo Doni. Monggo Pak Seno atau Mas Iwan kalau ada acara yang lain atau pengumuman silakan. Terima kasih sekali lagi Romo dan juga rekan-rekan yang setia hadir dalam rekoleksi ini. Baik, terima kasih Mas Wiradi, Romo Doni, Bapak Ibu sekalian semua peserta rekoleksi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami berharap satu saat Romo Doni mungkin bisa ini ya, kalau pandemi sudah teratasi bisa berjumpa dengan Romo Doni, baik ada yang di Jakarta, Bandung, Surabaya, ya, di banyak kota. Kami sangat merindukan saat-saat ini mengasah being kita tadi dengan rekoleksi ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu kebersamaannya. Mungkin sebelum saya tutup Zoom meeting ini, boleh mohon bisa foto bersama. Nanti kita akan ini sharingkan. Mohon bisa dibuka video masing-masing Bapak Ibu supaya saya bisa ambil foto bersamanya. Terima kasih. Yang hadir maksimum tadi 64 orang Mas Iwan, jadi cukup banyak. Terima kasih Mas Wir. Bentar, saya view galeri dulu. Oke, ini saya lihat semua sudah open video. Ini ada, Mas Sutris, Mbak Endah belum buka video. Mas Sehat, Ibu Luciana, Ibu Clara, Pak Jansen, ada beberapa. Mungkin kita tunggu sebentar. Saya ambil gambar halaman pertama dulu yang sudah buka video semua Bapak Ibu. Baik, Pak Anton juga belum ini. Pak Anton, Dr. Anton. Baik, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Ya, ini gambar pertama, ada 2 gambar Bapak Ibu. Sebentar, saya save dulu. Yang pertama, saya ambil yang halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, saya save dulu Bapak Ibu. Baik, mungkin ada kesempatan baik ini Bapak Ibu bila ingin menyampaikan sesuatu ke Romo Doni, ada barang 5 menit, mungkin silakan Bapak Ibu bila ada yang temu kangen dengan Romo Doni, mumpung bisa ketemu dengan online ini Bapak Ibu. Monggo silakan. Iwan izin. Silakan Bu Dede, mau silakan. Selamat malam Romo Doni, senang sekali bisa mengikuti rekoleksi bersama Romo. Walaupun nggak bisa bertemu muka langsung, mudah-mudahan pada suatu hari nanti bisa kita rekoleksi di darat. Ketemu lagi. Baik, terima kasih Bu Dede, Pak Peng-Peng, ini dari Bandung Bapak Ibu, salam kenal juga. Mungkin ada Bapak Ibu lain? Baik, begitu selamat malam semua Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Romo Doni, terima kasih banyak, sangat memberkati semua sesi malam ini. Selamat malam Bapak Ibu, kita akan tutup sesi malam ini. Sampai ketemu mungkin di kesempatan waktu. Selamat malam. Kita akan stay dulu nggak Mas Iwan? Oh boleh. Bagi panitia Bapak Ibu, bagi panitia mohon bisa stay dulu di Zoom. Selamat malam Bapak Ibu.
Yang belum makan, selamat makan malam. Tetap jaga prokes, stay safe, stay healthy, stay happy. Saya masih termenung-menung ini, masih terharu. Nanti kayaknya semalaman bakal jadi being ini ya. Besok baru bisa doing lagi, Senin pagi baru bisa doing lagi ini. Iya, kita overdoing kan, seperti kata Romo tadi. Iya ya. Senin sampai Sabtu doing terus nih, being kita cuma sehari, hari Minggu.